kata Pak Ulus ya teman-teman. Nih. Nah itu ada di situ lah. Roma. Kita Ya, lihat Bun. di Google Bentar, ya saya baca. teman-teman. Iya, langsung. Roma 11 yang paralel. Artinya semua yang pernah ditulis LAI sampai tahun 2018. Kok sampai situ ya? Orang-orang Kristen Indonesia nggak nambah datanya kemarin. Cuma ada data sampai 2018. Baik. Ya. Nih. Coba. Tahun pertama kali muncul di Indonesia 1954. Ini dia. Kalau yang di sini 1974, yang ini 2018. Loh, kok naik turun datanya? Yang ini 1954, 74, ya 74, 2018 lalu terjun bebas, 1954 ini formasi taring serigala daripada Paulus hamba Kristus sudah jadi Bun berarti yang dipanggil menjadi rasul. Sudah jadi Bun. Waduh. Masuk langsung pula ini masuk rasul. Aduh. Kok langsung rasul Bun? Kok langsung masuk Al-Quran ini? Aduh. Teman-teman, ada nggak rasulnya di sini teman-teman? Nehi Bun. Nehi keturunan aja Bun. Nggak ada. Lanjut. Dan dikuduskan untuk memberitakan, Ini. dikhususkan bagi Injil Allah. Bukan yang ini. Diasingkan. Dan diasingkan untuk memberitakan Injil A. Aduh, kok masuk pula nama Tuhan orang Islam? Paulus ternyata udah baca Quran rupanya. Ulangi lagi Bun, yang tadi Bun, yang udah tadi. baca Quran. Versi yang tadi Bun, versi yang tadi. Ulangi lagi Bun, versi yang tadi Bun. Versi yang mana tuh? Oke. Yang Bunda bacakan. Yang bakal calon tadi Bun, yang bakal calon tadi aslinya. Ya. Bakal calon. Nah, Paulus, a servant, seorang pelayan of Jesus Christ, dari Yesus Kristus, dipanggil atau panggilannya to be an apostle, menjadi bakal calon seorang murid. Nah, kalau gurunya udah dianggap ditombak, berarti ada orang mengatakan gue bakal calon, berarti selamanya tetap gak pernah jadi. Yang mau jadi guru itu udah kena tombak, lalu ada orang ngomong gue ini bakal calon nih. Ngomongnya ini tahun 58 Masehi, yang gurunya ditombak tahun 33 Masehi. Apakah bisa menjadi murid kalau gurunya udah kena tombak? nggak bisa. Baru ngomong tahun 58 Masehi. Surat ini baru ditulis 58 Masehi. Gurunya meninggal tahun 33. Oke, izin Bun, saya sapa tamu dulu ya. Izin. Ya. Mungkin ada yang mau belajar bareng dengan kita. Kakak Laste AB. Ada Abang Arif RH, Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, Bang Assalamualaikum, Abang Mut. Dari. Bang Mut, ini namanya susah kali. Ini Kristen atau Muslim Bang? Kristen. Baik, Anda mau berdiskusi dengan baik, tolong ya Bang ya, berdiskusi dengan baik Bang ya. Silakan jika Anda mau bertanya, tapi kalau bertanya itu pastikan cari jawaban. Nah, atau Anda mau ditanya, boleh ditanya nggak Bang kira-kira? Boleh ditanya. Boleh. Bunda, mohon maaf Bunda, izin Bunda. Saya pengen Bunda itu kan selalu ditanya nih di komal-komal ya. Boleh nggak sesekali Bunda itu bertanya kepada Kristen biar saya mau dengar jawaban Sering dari mereka. bertanya, tapi sering bertanya kemudian dimarahin. Udah nggak Baik, apa-apa. silakan Bunda. Izin Bunda. Saya pengen dengar. Nah, silakan. Abang didengarkan baik-baik pertanyaannya dari Bunda. Terima kasih dulu ya. Sabar, Baik, terima kasih dulu host. Baik. Bahwa sebenarnya apologet itu tidak bertanya kepada iman lain. Dia harus bertanya kepada imannya sendiri. Dia harus, tetapi tidak apa-apa. Kalian mau bertanya kepada saya, silakan. Luar biasa. Ya, itu menurut Saya Anda. bukan apologet Abang Melchmer. Betul. Saya hanya seorang pemberi kabar. Ya. Ya. Baik. Ya. Baik. Baik, silakan Bunda. Jadi saya
diberi kesempatan bertanya. Mohon izin, semoga berkenan ya Abang Mahmud. Ya, pertanyaan saya. Saya sambil siapkan Alkitab ya Bu. Oh, Bible, Gospel, pelan. Baik, silakan. Alkitab. Apa ya Bu ya? Saya siapkan Alkitab dan Al-Quran. Perang data, weh. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Open cam ya bang, silakan. Sudah saya minta open cam. Baik. Nggak usah, nggak apa-apa. Loh, Gue nggak mau tenar loh. oh ya udah baik, silakan. Sudah, karena beliau ini sopan ya, mengawali kedatangan dengan sopan dan Baik. emosinya itu terkendali banget. Hormat ya buat Abang Mahmud ya. Siap. Pertanyaan saya adalah, Siap. pertanyaan saya adalah, apakah Abang pernah menemukan Bible yang surat Paulusnya diletakkan di awal dari gospel yang dikanonkan? Jika pernah, mohon kirim kepada saya. Siapa tahu saya bisa bayar kredit dicicil-cicil. Itu aja, simpel aja Abang. Silakan Abang kami. Kalau itu saya rasa Ibu langsung pergi ke Vatikan ya Bu, karena itu bukan ranahnya saya. Ibu berbicara di sini adalah diskusi tentang keimanan saya, tapi kalau Ibu terkait teknis terkait itu, Ibu bisa langsung ke Vatikan. Baik. Baik, Kalau pertanyaan pertama tidak bisa jawab, diskusi Vatikan. masuk. Ya, Ternyata bukan. Vatikan tidak menerbitkan semua Bible. Tidak. Dan Vatikan tidak menjadi rujukan dan sandaran bagi semua orang Kristen. Ya. Jadi Itu abang pertanyaan kita- yang perlu dijawab Ibu. Berarti abang kita ini yang lain. menyuruh Yang lain, saya Bunda, yang lain, Bunda. Tapi begini Bunda ya, Baik. sabar Bunda ya. Begini, kalau pertanyaan kenapa Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus disalib, kenapa ini, itu pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak SD. Mungkin Bunda bisa pertanyaan-pertanyaan yang oke. Lah, saya jawab pertanyaan untuk periset. Anda nggak jawab. Lalu sekarang menyuruh saya ke arah anak SD ini gimana? Enggak gini Bunda. Jangan bertanya yang pertanyaan-pertanyaan anak SD Bun, karena gini, orang kalau sudah menjelang 60 ke atas itu kembali lagi ke usia 10 tahun Bun, gitu. Oke, silakan Bun, lanjut. Iya, berarti tadi kita pistin dulu tuh pertanyaan yang awal, berarti tidak ada ya? Tidak ada bang ya? Bukan tidak ada, bukan ranah saya untuk menjawab, gitu loh. Oh, bukan ranahnya. Berarti ranah dia ranah anak SD. Baik. Betul. Jadi di Amerika, Presiden Amerika umurnya 76 tahun. Jadi itu dianggap anak SD. Anda menghina negara besar loh. Senator di Amerika itu ada yang 80 tetap menjadi senator, wakil rakyat. Di negara ini, makin tua seseorang, makin dihormati kasanah pengetahuannya. Beda kalau di negara Konoha. Ini mana? Baik, kita lihat. Pertanyaan kedua, dapatkah Abang dengan senang hati, dan ini tentu menjadi pertanyaan yang berpahala besar kalau dalam kekristenan. Mohon tunjukkan kepada saya Abang Alfa Omega dalam pengertian wahyu yang alfa yang pertama dan wahyu yang omega, wahyu yang terakhir yang diterima oleh baginda Yesus Kristus alaihi salam. Silakan. Masya Allah, pertanyaan sangat luar biasa Bunda. Ini juga kita pengen ini Bunda, Pengen tahu, Jay. pengen banget itu ya. Iya, pengen tahu, Apa Bang. maksud daripada Alpha dan Omega itu luar biasa. Makasih Bunda Pelan-pelan aja mewakilkan. bang, ya. Silakan. Masya Hati-hati Allah. Abang dan Ustaz Miftah, hati-hati. Nanti gantian ya bang, abang juga boleh bertanya kepada bunda juga ya. Izin, mohon maaf, saya bukan menyela, tapi saya hanya mengklarifikasi aja. Nanti abang juga boleh bertanya kepada bunda. Silakan. Dan kalau tidak ada air putih, ini saya punya air kelapa muda. Wih, Yang bagusnya baru kelapanya. dibeli. Saya ada air baptiso aja sih bang, baptis. Kelapa muda. Jadi
Minum air kelapa muda kalau abang kita agak pusing ya, kelapa muda. Saya yang beda Bunda. Saya ada kopi campur masako itu Bunda. Bunda di sana jam berapa Bun? Di Amerika? Pukul 20 lewat setengah 9 malam. Setengah 9 malam. Ya, 21. Insyaallah. Ya silakan abang, silakan dijawab abangku. Baik, terima kasih. Terpujilah Tuhan, diberkatilah Bang Jai, Ibu tanpa ragu pas, Pak Miftah, Pak Arif, semoga bisa menjadi seorang Kristen. Baik, saya ulangi ya, bukan mohon tunjukkan, mungkin lebih tepatnya mohon dijelaskan Alfa Omega wahyu yang diterima oleh Yesus dalam Alkitab ya, atau misalnya penjelasannya seperti itu ya, berdasarkan Alkitab ya. Alfa itu kan artinya alfabet yang pertama. Nah, Jadi tolong dalam hal wahyu yang alfa, wahyu yang pertama dan wahyu yang terakhir, mohon dijelaskan abang kami. Terima kasih. baik. Jadi kalau kita berbicara keimanan berarti berbicara Yesus berarti berbicara iman, karena sebagai orang Kristen kita mempercayai Yesus adalah Tuhan. Kalau kita bilang begitu berarti kita akan buka di perjanjian baru ya. Di Jangan Wahyu kita 1. bang, jangan kita. Jika dalam bahasa Indonesia, saya orangnya kan sangat linguistik ya abang. Orang yang diajak bicara itu tidak ikut serta dalam materi perkataan kita, maka yang disebut adalah istilah kami. Baik. Kalau Anda mengatakan kita, orang yang diajak bicara termasuk ke dalam materi perkataan Anda. Jika orang yang diajak bicara bukan bagian dari materi perkataan Anda, bahasa Indonesia punya cara khusus, namanya kami. Waktu kita merdeka, kami bangsa Indonesia, satu bangsa, satu Oke, tanah air, baik. jangan Oke, bagi baik. kita, saya nggak masuk Baik. dalam materi Anda, nggak masuk. Nggak mau. Baik, oke. Baik. Jadi dalam Wahyu 1 ayat 8 dituliskan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Oh, jadi itu wahyu pertama, yang itu wahyu ada pertama. dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu di sini yang berbicara adalah Allah sendiri secara umum yang dipahami sebagai Allah Bapa. Kemudian di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup selama-lamanya. Mohon izin Bang Melmut saya motong. Bang Yesus Melmut. Kristus berkata, aku telah Bang mati Melmut. dan hidup kembali. Bang Melmut mohon Maka izin memotong. Yesus Bang Melmut. Bang Melmut mohon izin memotong, nggak nyambung yang dipertanyakan. Alfa itu kan abjad pertama, Omega itu abjad terakhir. Pertanyaan adalah yang pertama diterima oleh Yesus dan yang terakhir diterima oleh Yesus. Itu pertanyaannya. Bang Melmut memahami nggak? Alfa itu abjad Yunani pertama, Omega itu abjad Yunani terakhir. Saya ulangi lagi pertanyaannya, mana yang pertama diterima Yesus, mana yang terakhir diterima Yesus, bukan yang awal yang akhir. Silakan Bang. Kalau tadi itu Alfamart jualan telur Omega Bang, yang tadi itu. Ya silakan. Ya, silakan. Iya, sama Zatari, Silakan, Bang J ya. Jadi Bang Wilmot, dari tadi kan Bunda Semangkut itu telah bernarasikan full data. Bahkan Bible versi kuno itu beliau punya, kan gitu kan. Ada Paulus yang hanya bakal calon, gitu kan. Ujuk-ujuk di dalam perjanjian di dalam Bible Indonesia LAI malah menjadi rasul, kan itu. Nah, pertanyaannya di sini, pertanyaan kedua ya dari Bunda Semangkut itu, Yesus itu menerima firman pertama yang disampaikan oleh Tuhannya Yesus kepada Yesus itu apa, dan firman terakhir itu apa, sesuai dengan akulah Alfa dan Omega. Silakan kalau bisa, karena di dalam Bible Anda itu jelas dinarasikan bahwa sebab segala firman yang telah engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, firman yang pertama yang disampaikan oleh
Tuhannya Yesus kepada Yesus itu apa, dan firman terakhir juga apa? Silakan Bang Melmot. Jadi baik, dalam kekristenan ya, sebagai firman ya, sebagai Allah sabda yang kekal ya, karena ia adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Bukan itu yang saya tanyakan. Di situ logos, bukan nama. Di situ logos. Itu logos itu. Coba. Bukan itu yang ditanyakan. Firman pertama yang diterima Yesus itu apa? Itu. Kalau memang tidak bisa menjawab, Aduh, sabar. silakan. Gimana dia itu adalah Tuhan loh? Waduh. Gimana tadi? Firman yang pertama ya, yang diterima Yesus itu apa? Muhammad itu ya, ini sabar. Waduh. Tapi Kang Ustaz dari saya baru mendengar loh Yohanes 1 ayat 1 kayak apa sih ya bunyinya, baru mendengar saya. Izin Ustaz tarik. Ustaz Miftah mungkin bisa dijelaskan gini. Kalau Nabi Muhammad, baginda Muhammad Rasulullah itu menerima firman pertama itu saya surat boleh bertanya nggak? Iqra, misalkan gitu kan. Nah, silakan. Ya lanjut. Ya Iqra. Sekarang saya Firman boleh bertanya terakhir al-yawma akmaltu lakum dinukum. Sebentar, selesaikan dulu itu. Firman dari Yesus yang diterima Yesus, firman pertama itu apa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 51, malaikat Allah itu setiap hari turun dari langit untuk kemudian menyampaikan firman kepada anak manusia. Itu coba dibaca Yohanes 1 ayat 51 kalau nggak salah. Malaikat naik turun dari langit ke bumi itu untuk menyampaikan firman kepada anak manusia. Di mana firman pertama yang disampaikan oleh malaikat kepada anak manusia, yaitu Yesus? Ya. Silakan. Oh, ada bantuan datang. Baik, ini 50-50 nih Bunda ya, silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Enggak, kan ada dua Kristen. Silakan kalau mau membantu, nggak apa-apa, silakan. Iya, berarti Bang Melmot ini sudah nyerah. Enggak, begini. Saya tidak Aduh, bicara dengan berat, kalian. saudara, berat. Saya bukan penyembah batu, jadi saya tidak akan menyerah. Mulai. Iya, batu yang dibuang tukang bangunan. Batu nono tuh Ustaz, Kolose 2 pasal ke-9. Ini Bang Melmut, kalau memang kami belum punya wawasan untuk itu sebagai PR, itu lebih jantan loh Bang Melmut. Gitu. Lebih jantan seperti itu. Oh maaf, untuk itu saya Sekarang nggak bertanya kepada mengerti. Bunda ya. Kalian kan berarti tidak ada. menerima jawaban saya. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Lu selesaikan dulu. Anda menyerah apa enggak? Coba Anda menyerah apa enggak? Kalau menyerah ya sudah menyerah. Silakan bertanya. Enggak. Anda menyerah apa enggak? Saya bukan menyerah. Saya tidak menyerah. Ya. Kenapa? Kalau tidak menyerah silahkan dijawab. Saya sudah kasih kisi-kisi dari tadi. Ngapain malaikat naik turun setiap hari ke anak manusia itu ngapain? Kalau tidak menyampaikan firman dari Tuhannya, dari Tuhannya Yesus. Ya. Sekarang izinkan saya bertanya. Bisa dijawab apa enggak sebagai kalian Kok sebagai izinkan bertanya sih? nggak bisa jawab kan? Waduh. Nggak bisa jawab. Anda bisa jawab enggak? Firman pertama yang diterima Yesus. Nanya sama mereka gimana? Berarti Bang Bro sudah boleh ini dilempar ya. kepada si kebenaran. Ya, artinya menyerah ya. Nyerah. Berarti Menyerah. Saya tidak menyerah. Melmot Dia nggak nyerah, dia sudah jawab. bendera Tapi putih ya, kan Bang? semua jawabannya. Bendera putih Kalau ya. tidak menyerah, jangan minta bantuan ke teman yang satunya. Biarkan berita kebenaran ini nanti di sesi keduanya. Yuk. Tunggu, Berarti sekarang bendera saya tanya putih, kalian. bendera putih ya, bendera putih. Kalian mengatakan firman ya, firman. Kalian mengatakan kata firman. Kalian mengerti kata firman tidak ya? Ngerti lah. Firman itu apa? Kok saya nggak Apa ngerti itu? tuh? Nah, Firman itu kalau kata benda. orang jadi teman-teman, kekristenan hobinya memang mencaplok bahasa dari
warga lain dan keimanan lain. Orang pagan Persia menyebutkan logos itu firman. Jelas. Orang barat mengatakannya Kamu word. mencampur adukan bahasa Arab ke Indonesia. Nah, coba. Kalau Ya, memang sekarang begitu. saya bertanya kepada Anda ya. Ini gini. Sekarang saya tanya pada Kalau Anda. Sebentar dulu memang Melmon, tidak tahu sebentar dulu nama gantian Melmon. Bahkan di dalam Bibelmu itu banyak bahasa Arab yang kemudian diadopsi, dimasukkan ke ayat Bibel. Itu bahasa Indonesia. Kan Itu itu bahasa Indonesia, iya, pada mulanya Yang serapan adalah itu. kalam. Pada mulanya adalah kalam. Kan itu kan? Kalam itu dari bahasa apa? Yuk. Silakan lanjut. Iya, aduh. Itu bahasa Arab bukan bahasa Islam. Uangnya lagi, uangnya. Bang Melhmud, kalau abang bertanya, faktanya adalah memang teman-teman Kristen di Indonesia hobi mencaplok dan tidak mempunyai independensi. Kalau ngomong, oh Bible saya lebih dulu, tapi mencaplok Quran yang belakangan. Firman bahasa kaum pagan di Persia yang diambil untuk menjelaskan logos. Logos oleh orang barat disebut word, Microsoft Word, kata. Datanglah orang-orang Indonesia mengatakan, oh enggak, logos itu, firman itu begini, begini. Kami kalau mengambil kata firman tetap mengacu kepada bagaimana di tempat asal kata itu dipakai. Mengambil kata word, kata, firman, kata. Untuk bahasa Melayu, firman tatkala dijadikan bahasa Indonesia, dulu bahasa Melayu, adalah diperuntukkan Bu, bagi tanpa ragu, coba tolong kita kembali ke sabar Bu. Sabar Bu, izin. Nah, kan dijelaskan nggak mau. Kembali kepada pertanyaan, substansi pertanyaan Ibu. Ibu tadi bertanya kepada saya, ini rekamannya ada loh Bu ya. Rekamannya Baik. ada. Ah ya. Ya dong, Saya kami bisa juga jelaskan rekamannya. dulu. Kami merekam bahwa dari tadi Anda nggak Ibu jawab. bertanya begini. Ibu bertanya tadi begini, mohon tunjukkan alfa omega wahyu yang diterima oleh Yesus. Itu pertanyaan Ibu. Lalu Pak Arief menambahkan lagi firman, ya. Harus jelas pertanyaannya itu. Justru sangat jelas. Tidak Tolong jelas. tunjukkan kealfaan Sangat tidak jelas. dan keomegaan dari wahyu yang Minta tolong. wahyu yang pertama kali Izin Bunda. atau disebut omega dan wahyu yang terakhir kali, karena alfabet Yunani omega adalah alfabet terakhir. Tadi disampaikan oleh Ustadz Miftah, disampaikan Ibu, lagi oleh Ibu. Ustadz Arif. Ya. Pak Jai tolong disimpulkan pertanyaan dari tanpa ragu ibu ini supaya jelas gitu loh. Biar saya yang Karena menyimpulkan ingat, Ari. Biar saya yang firman. menyimpulkan. Simak baik-baik ya, Bang Melbon, simak baik-baik. Siap, Oke. siap. Alfa itu abjad Yunani pertama yang awal, omega abjad Yunani yang terakhir. Nah, sedangkan di Yohanes 17 Oke, sedangkan di Yohanes 17:8 dikatakan segala firman yang engkau telah sampaikan. Berarti Yesus ini kan menerima firman tuh. Nah, firman pertama yang mana yang diterima? Firman mana yang terakhir yang diterima oleh Yesus? Monggo. Ya ampun, sejelas itu. Allahu Akbar. Silakan. Misal Bang, jangan kau membunuh. Misal, jangan kau bersaksi dusta. Misal. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad menerima firman pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat terakhir surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Simple itu Al-Quran. Silakan. Oke, di Yohanes berapa tadi? Nah, kok malah tanya Yohanes? Aduh, piye iki? Enggak. Bukan tanya
Yohanes firman pertama nih, firman pertama yang diterima Yesus, firman terakhir yang diterima Yesus yang mana? Itu kan ada 4 gospel atau dari perjanjian lama dari kejadian, kecelakaan, kecolongan sampai penyeburan gitu sampai kepada Wahyudin. Yang mana firman pertama yang diterima Yesus, firman mana yang terakhir diterima oleh Yesus? Itu loh abangku. Apakah di Lukas misalkan, apakah di Yohanes, apakah di Markus atau di Tikus gitu, silakan. Sejelas itu, astagfirullah. Begini, pertanyaan ini merujuk kepada pemahaman Islam sebenarnya, di mana Islam itu menganggap bahwa Muhammad Berangkat Islam. Sabar, dengarkan dulu. Muhammad itu adalah nabi sehingga ia mendapatkan firman. Firman di sini kan Anda mengatakan bahwa itu adalah perkataan, betul ya? Iya, Bang. Nah, inilah yang pemahaman yang keliru dengan pemikiran teologi kekristenan. Oke. Jadi kalau abang yang diterima Yesus bukan perkataan tapi emas ya. Coba tunjukkan emasnya diterima di daerah mana. Coba. Assalamualaikum Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pemahamannya. Dalam kekristenan ya, firman itu adalah bentuk yang menjadi ya. Firman Bapa itu adalah Yesus. Aduh, gak nyambung. La haula wala quwwata illa billah. Yesus benar firman. Iki kemana-mana, iki aduh Bang, kemana-mana deng. Firman itu sesimpel sabar. itu. Firman Nah. itu adalah kata benda ya. Oke, Gini. Oke. Biar Mana dia katanya mana? Katanya yang mana, Bang? Katanya yang mana? Oke. Oke, bukan di KBBI ya. Emasnya yang mana gitu. Kalau fotonya yang mana? Kalau video yang diterima Yesus, videonya yang mana? Kan gitu. Yang itu iki uangnya lagi dia gitu. Nih, sambil menunggu ya Bang Melmot, sambil menunggu saya tekankan lagi. Di Yohanes bisa. Nanti dulu Bang, beritakan nanti dulu ya. Di Yohanes 17:8 Yesus menerima segala firman. Di Yohanes 1:51 malaikat turun naik tiap hari untuk menyampaikan. Nah itu yang mana itu firman yang pertama diterima Yesus, firman yang terakhir diterima Yesus. Itu loh. Monggo Bang Melmot. Maaf nih abangku. Tolong ya bang, Waalaikumsalam. kalau yang otaknya kurang turunin aja bang. Baik. Oh iya. Ya. Silakan Bang Melmot, silakan. Ya sama. Silakan ya. Ya, silakan Bang. Ini mengacu kepada sambil nunggu ya. Tadi kan nggak mau ditanya pertanyaan anak SD. Ya udah Bunda Semanggut pertanyaan anak SMP. Nggak bisa kayak mana mau kuliah. Ayo. Satu coba aja pertanyaan Ustaz. Bunda tadi. Tadi kan nggak mau karena katanya pertanyaan itu pertanyaan orang periset. Sudah saya ganti. Maunya pertanyaan anak SD ya. Dikit nompo pertama kali itu opo yang ditompo? Yang diterima Yesus pertama kali itu apa? Bunda nompo itu apa Bun? Mana dia? Mana nompo? Nompo itu apa Bun? Oh nerima. Nerima. Oh nerima. Iya. Bahasa Sundanya nampi, bahasa Jawanya nompo. Ah. Itu. Kalau bahasa Kristennya nampol pertanyaan Bun. Ada. Oke, kita kedatangan Kristen lagi satu. Yang Arif jadi nahan jurus kungfu anti ketawa ini. Kang Dito ada obat anti ketawa nggak ini? Ada bun, sebut mati bun. Gimana Bang Melmot? Atau mau nyerah aja disampaikan kepada Bang beritakan kebenaran? Ini serius mas malah tambah parah ini Jai. Di Smart ini yang parah ini. Oh. Baik. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh ibu ini, karena saya tahu
Iya silakan. Halo juga, monggo. Ya, jadi baik. Sabar Ibu ya. Iya silakan. Bendera Bang Jai. Iya baik. Kabur kan, tuh berita kan kabur kan, malu kan. Bendera putih. Udah bendera putih. Bendera putih kita kibarkan. Ada lagunya nih, ada lagunya. Framing lah. Lambai bendera putih. Bendera putih. Bendera putih kenapa lagi? Iya enggak bang. Ya lanjut bang, lanjut. Mana jawabannya? Yuk kita tunggu jawabannya. Boleh saya tolong jawab? Kejap dulu, awak tuh baru nih naik. Apa nak cepat-cepat betul, sabar. Apakah firman pertama dan terakhir dari Yesus? Izin dulu bang sama bang Melmut, yang ditanya bang Melmut tadi. Betul. Tersesat ini, Bang Dismanya tersesat. Tersesat ini. Tahu nggak Bang Jai sesak apa? Kalau di Semas ini hotel Singapura, Bunda Semangkut, bukan Makanya Indonesia. itu saya cakap Melayu. Pak Olong nih. Ganti nama Dismas bos. Apa masih ingat? Pak Jai, coba naikkan saya ke atas. Jadi biarkan saya dengan ibu ini kami berdua saja, tanpa ada Islam yang lain berbicara. Biar adil. Maksud anda saya disuruh turun? Ya rungkat komalnya kalau saya turun gimana? Hah? Lah anda cuma ada berdua di atas, saya suruh turun. Rungkat lah komalnya. Oke silakan. Ya silakan open cam. Boleh. Biar Yang Arif biar adil kan. Iya boleh silakan open cam silakan. Baik silakan. Anda santun kok. Bukan jatuh. Dia tak sabar menunggu. Ya. Ini udah. Peng tong. Sabar. Biarkan saya dengan ibu. Baik. Biar saya memahami bahasanya dia tanpa diartikan lagi teman-teman yang lain, sehingga jadi membias gitu ya, Pak Hos. Izin Pak Hos boleh menjadi pendengar di sini untuk Baik. Ya baik. Jadi baik ibu. Ya siap. Selamat ya baik. Selamat pagi Baik, lagi. selamat pagi, Bu, ya. Lagi dari awal. Iya silakan. Baik. Tadi ibu bertanya kepada saya firman mana yang diterima oleh Yesus dan firman mana yang terakhir diterima oleh Yesus. Cakep betul sekali. Betul ibu ya. Nah karena gini tadi ibu berpolemik dulu, putar-putar dulu, baru akhirnya teman lain yang akhirnya memberikan mengerucut, menyimpulkan apa yang sebenarnya ibu maksudkan. mulai framing. Sampai yang muter dari tadi saya nunggu nih. Nah kalau nggak punya bendera putih saya gitu. Saya udah pakai not tadi deh. Notasi nada Baik, tinggi. ibu. Tolong jangan ini dulu Bu. Saya jawab dulu, kasih waktu, baru nanti boleh dibantah. Ya. Oh, siap. Baik. Bang Bima Sakti sampai ngucap di bawah. Bang Dimas. Sabar Bu, tolong di dia. Pegang. Pak host, saya minta waktu 5 menit ya. Siap. Ya mungkin Oke, sinyal 2 menit, ini. 2 menit lah, 2 menit. Nanti Bunda juga 2 menit, 5 menit ke kejauhan. Karena hanya diminta mana pertama dan mana terakhir. Nggak mungkin sampai 5 menit itu. Ayo, sudah 2 menit lah. Bukan, kan mau nelpon Vatikan dulu tadi kan. Oh, nelpon Vatikanus ya, baik. Bang Suci Jangan framing, jangan berpolemik Bu. Ibu, fokus kepada substansi pertanyaan. Baik. lu sampean ya harus fokus kok saya. Apa yang mau jawab, siapa yang malah fokus. Ya langsung aja dijawab, Abang Melmut, silakan. Mungkin ibu seorang dokter ya, saya cuma tamatan SMA, tapi tolonglah ibu hargai ya, karena yang paling utama itu adalah adab di atas ilmu, betul kan ibu? Wah, ngajar, saya ingin ngajar ya kepala. Ya, orang tua perlu ada adab. Ibu tahu kurikulum OB kan? Kurikulum OB itu
melihat kepada hasil, ya. Saya orang biasa aja abang. Kebetulan Oke, saya baik. Kalau ibu saya sudah katakan kurikulum OB, ibu sudah paham. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, monggo. Baik, saya akan melihat kepada hasil dan juga melihat kepada kamera hasilnya kayak apa, silakan. Ya, silakan abang. Baik. Jadi pertanyaan ini sangat menarik ya, karena ditanyakan oleh orang-orang dari non Kristen ya, dan untuk menjawabnya dengan benar ya, kita perlu memahami dari sudut pandang teologis kekristenan tentang Yesus Kristus sebagai sabda Allah Logos dan bagaimana ia berhubungan dengan wahyu serta firman yang tertulis dalam kitab suci. Sabda Tuhan aja abang, jangan bawa Quran kami gitu. Ya itu, independen. Saya tidak membawa Al-Quran Fokus, ya, fokus, saya tidak membawa fokus, ya, Al-Quran. fokus. Saya tidak membawa Al-Quran. Baik. Yang pertama, Yesus itu sebagai firman, sabda yang menjadi manusia. Ya, dalam perspektif kekristenan, Yesus adalah firman Allah. Alah, jangan ngomong sabda, aduh, jangan malu. Firman yang dibawa, sabda itu perkataan Nabi. Waduh, masalahnya kalau sabda itu Nabi utusan Allah yang bersabda. Kalau firman itu wahyu langsung dari Allah. Jangan bilang sabda. Pak Jai, saya lagi berbicara dengan ibu ini. Jangan malu lah untuk bilang firman. Waduh, ya, makanya saya hanya mengkoreksi saja, Bang Melmon. Kau bukan moderator. Kan tadi Bunda saya moderatori. Kan sudah seperti itu, Bang Melmon, saya moderatori. Kan begitu kan kesepakatannya tadi itu. Silakan. Tidak. Di sini sudah kesepakatannya Pak Host yang sebagai host dan moderator. Mengatur. Kalian sudah baca Jawabannya mana? Ini jawabannya mana yang Bang, di bawah? jawabannya mana, Bang? 990 Jawabannya, menunggu Bang. jawaban. Firman pertama yang mana? Firman terakhir yang mana? Oi. Blok utak. Saya tadi kan sudah minta izin ke Bunda Iya, Semangkut. sudah. Bunda Semangkut, saya moderatori, Ge. Bagaimana saya mau menjawab sementara mereka terus Baik, terusan kita izinkan untuk menjawab. Silahkan. 1, 2, 3. Ini bahkan udah lebih dari 2 menit, 10 menit Anda nggak ada jawaban. Ayo lanjut. Yesus sebagai firman Allah, sabda yang telah menjadi manusia ya. Dalam perspektif kekristenan ya, Yesus adalah firman Allah yang hidup, bukan sekedar penerima firman. Hal ini ditegaskan dalam pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 Saya potong dulu, Bang Melmon. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya kalau anda mampu menjawab itu tidak sampai 1 menit. Firman yang pertama yang diterima Yesus apa? Firman yang terakhir apa? Kan gitu kan? Itu Sesimpel itu abang. simple kan? Bunda izin bisa mencontohkan nggak ke saya? Silakan Bang J. Firman yang pertama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad diturunkan oleh malaikat Jibril itu apa? Surat Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah seperti itu jawabannya, nggak Jalan sampai dengan 1 menit menyebut kan? nama Tuhanmu. Surat terakhir Al-Maidah Ya. ayat ketiga. Silakan. Al-yawma akmaltu lakum dinukum, ya. Silakan seperti itu Nggak sampai 2 jawabannya. menit, 10 menit, 5 menit nggak sampai. Silakan. Baik, kalau kalian membutuhkan jawaban yang singkat, saya jawab secara singkat. Tetapi begini, dalam membuat penafsiran dalam Alkitab atau bagaimanapun itu tidak bisa kita melihat dari langsung kepada ininya. Harus mulai dari bagaimana dijelaskan dulu dari awal. Kenapa sampai turun dari firman itu? Nggak bisa sembarangan. Karena Nggak ini bisa sembarangan. Ya. wahyu, ya Bu ya. Jadi nggak bisa melihat dari ininya, tapi anunya teman-teman. Ya. Baik. Oke, silakan. Kalau Anda hanya berpikir tentang anunya ya tidak apa-apa, karena memang Anda kan player, Bu. Oke, kita lanjut lagi, Bu. Ya silakan. Firman yang diterima oleh Yesus dalam hidupnya sebagai manusiawi ya,
maka dikatakan firman yang diterima dalam hidup dan dihidupi oleh Iya Yesus. diterima, betul, bukan dilempar, bukan dimuntahin. Diterima, betul, Oke, diterima. baik. Iya, nggak dimuntahin. Baik, Iya. firman yang diterima itu adalah seluruh sabda Allah dalam kitab suci, ya, perjanjian lama. Itu adalah firman yang pertama. Bang Melmot, yang pertama. Ya, itu pertama. Iya, apa? Firman Seluruh sabda yang ada yang di dalam disampaikan itu apa? Berarti Yang Bang pertama. Melmot, kalau abang mengatakan firman yang pertama adalah seluruh perjanjian lama, berarti umurnya Yesus itu berapa ratus tahun? Karena perjanjian Jangan lama berpikir. itu Cerdas ibu. Karena dia adalah Tuhan. Waduh, nggak nyambung, Bang Melmot, bukan itu. Cerdas. Bukan itu. Saya kan sudah ngasih indikator Mas tadi Tejo kan. sampai ibu ini. Yohanes 1 ayat 51, malaikat naik turun tiap hari kepada anak manusia. Apa yang disampaikan malaikat ini kalau Firman yang bukan terakhir firman yang diterima, yang yaitu diturunkan? Oi, firman pertama, ibu. Itu firman pertama. Firman terakhir. Saya sedang tidak berdiskusi dengan Pak Arif, ya. Saya lagi berdiskusi dengan ibu di atas, ya. Betul, siap, monggo. Jadi firman yang pertama itu Beginilah ciri-ciri komal di komal-komal Islam itu seperti ini, selalu keroyokan. Beda dengan komal-komal Kristen. Jawaban moderator Bang, saya moderator Bang. Bang Melmot kan saya sudah minta izin tadi saya jadi moderator biar nggak kayak pasar kan gitu kan. Keroyokan kalian itu. Nggak ada yang keroyokan. Saya di Komal Kristen itu nggak sampai 5 menit. Baru saja saya ngomong, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya. Izinkan saya untuk menyampaikan kemuliaan dan hormat saya kepada yang mulia baginda Nabi Yesus Kristus alaihissalam. Langsung saya dimarahi. Hanya gitu aja. Saya cuma ngomong yang mulia baginda Nabi Yesus Kristus alaihissalam, yaitu Rasulullah Ibu jangan playing victim, mana buktinya? La ilaha illallah, abang, astagfirullahaladzim. Inilah kalau di komal Islam tuh pasti keroyokan. Di Kristen yang keroyokan Bang. Waduh, kalau di komal Islam teratur. Di Islam, di Kristen, di komal Kristen yang keroyokan. Waduh, La ilaha illallah. malah dikiknya. Gini aja, kalau kamu yang berhadapan dengan saya, kamu yang naik. Silahkan berdua dengan Bunda Semangkut, saya hanya memoderatori. Lihat Kang Dito di Mio dari tadi. Daripada Ini kamu Bang, yang ngomong-ngomong ini Kang terus. Dito ini mau juga ingin masuk. Tetapi karena yang di atas sudah ada Bunda Semangkut dengan Melmot, makanya kemudian semuanya diam di sini. Kalau Anda yang mau berdiskusi dengan saya, kamu naik. Bunda ini turun. Jangan mengalihkan perhatian abang kami. Monggo dijawab aja. Bukan mengalihkan. Bukan Ini mengalihkan. namanya Saya kan ini pengalihan perhatian. Ya. Ya, berarti saya bukan moderator ya, saya diem ya. Silahkan Anda berdua dengan Bunda Semangkut. Dari tadi saya sudah diizinkan jadi moderator, iya kan gitu kan. Saya hanya moderatori kok. Silakan. Ketika tadi ada yang saling motong, itu kan kayak pasar, tidak mengedukasi yang di bawah. baik ya Ibu ya. Ini kan disaksikan oleh 654.000 orang. Iya. Pak Jai. Tolong ketika saya berbicara, Ibu juga jangan nyela. Setelah selesai berbicara, baru Ibu berkata, oh saya tidak setuju dengan ini. Nah, itu Ibu silakan sampaikan gitu. Kalau Tapi- muter-muter saya koreksi Bang Melmot. Oh, nggak Karena bisa, pertanyaannya nggak bisa. gampang, pertanyaannya itu kan simpel. normal sampai- Jawabannya itu harus simpel juga. Tidak muter-muter. Waduh, gimana ini Bang Melmot ini? Bang Melmot. Saya nih dari tadi sabar menunggu ini. Yang lain semua ini luar biasa nih teman-teman kita yang ada di sini. Ya, mereka semua menahan diri untuk Anda gitu loh. Monggo. Jadi Pak Jai, tolong saya minta supaya Pak Jai kan sudah berikan saya waktu 2 menit. Apapun yang saya bicara itu adalah jawaban saya dan dihargai. Mau dia dianggap muter-muter atau bagaimana, itu jawaban saya. Gitu loh. Baiklah, kalau itu permintaannya nampaknya nih. Semoga bukan permintaan terakhir ya Bang Cek. Ya. Baik, permintaan saya kabulkan. Silakan. Oke, baik ya Bun.
Monggo. Oke, silakan abang. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Jadi firman mana yang diterima oleh Yesus dan firman yang terakhir, tetapi dalam perspektif orang Kristen ya firman itu adalah Yesus itu adalah firman Bapa. Jadi kita harus kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu sudah jelas sekali. Nah, firman yang diterima oleh Yesus dalam hidupnya dalam hidupnya ya, hidup manusiawinya ya, itu kita bisa lihat di di segala yang ada di perjanjian lama. Jadi firman yang diterima dan dihidupi oleh Yesus ya, firman pertama adalah seluruh sabda Allah dalam kitab suci ya, perjanjian lama. Karena di situ terkandung kehendak Bapa yang harus ia genapi. Saya ulangi ya. Karena di situ terkandung kehendak Bapa yang harus ia genapi. Firman terakhir yang diterima atau diucapkan oleh Yesus ya, jika kita melihat secara naratif dalam Injil ya, firman terakhir ya, tanda kutip, Yesus di dunia sebelum wafat disalib adalah Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Atau dalam Injil Yohanes, sudah selesai. Telestai. Yohanes 19 ayat 30. 26 menit tersisa. Ya. Jadi Yesus telah menyelesaikan seluruh misi pewahyuan dan penebusan yang diberikan oleh Bapa dan telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Itulah firman pertama dan terakhir yang disampaikan oleh Yesus Kristus, yang diterima dan terakhir oleh Yesus Kristus sebagai Allah itu sendiri. Terima kasih. Ya, Bapak Nabi, silakan Bunda. Bunda masih di mute, Bunda. Izin. Baik, terima kasih. Ternyata Abang Melmut akhirnya memberikan jawaban sedemikian bahwa firman yang pertama dan yang terakhir adalah tatkala Nabi Yesus dipaku di palang kayu. Ya. Dalam bahasa Yunani Maestresoi itu adalah kalimat yang diperuntukkan nih saat seseorang meminum sesuatu, maka setelah habis dia meminum, dia mengatakan Maestresoi. Artinya wes tak entek ke kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia atau bahasa Jakartanya, udah gue habisin. It's finished. Bahasa Inggrisnya. Artinya beliau udah ngabisin minuman yang dikasih. Kalau itu dianggap firman terakhir, maka gugurlah Yesus bangkit 3 hari setelah itu. Berarti pilih antara dua. Kebangkitan Yesus setelah itu adalah bohong karena Anda mengatakan firman terakhirnya sebelum meninggoy. Atau pihak kekristenan yang bohong mengada-adakan yang tidak ada. Yesusnya yang bohong sebenarnya nggak bangkit, atau pihak kekristenan membuat doktrin yang membohongi. Mana yang betul? Silakan. Ibu jangan berpolemik. Ibu kembali kepada substansi pertanyaan pertama. Jangan lanjut ke pertanyaan kedua. Ibu jawab dulu yang pertanyaan pertama. Ibu Sebentar Bang Melmut. Bunda Sumangkut, apakah Anda tidak menjawab pertanyaannya Bunda Sumangkut? Ternyata nggak bisa berdiskusi nih begini nih. Baik, teman-teman, saya ulang sekali lagi. Dia mengatakan bagaimana saya merespon. Respon saya terhadap jawabannya bahwa firman terakhir yang diterima Yesus adalah ngomong sudah kuhabiskan. It's finished. Orang barat kalau minum kopi, minum susu, makan yogurt, minum yogurt,
Maka dibilang it's finished, sudah habis. Tetapi dalam bangsa Indonesia ada pembodohan, diartikan sudah selesai. Memang bunyinya seperti bunyi bahasa Yunani, maknanya beda. Selesai dalam bahasa Indonesia artinya menuntaskan pekerjaan, tapi selesai dalam bahasa Yunani artinya menghabiskan minuman. Oke, kalau itu dianggap firman terakhir, berarti Yesus tidak menerima wahyu dari Tuhannya. Dia ngomong dengan dirinya sendiri, kehendaknya sendiri. Kalau itu firman terakhir yang diomongkan oleh mulutnya, udah gue habisin minumnya, anggur asamnya, maka gak ada lagi perkataan keluar dari mulutnya. Berarti kemunculannya setelah itu yang dianggap kebangkitan adalah bohong. Karena setelah dia bangkit, Bible menceritakan banyak kata-kata keluar dari dirinya. Bahkan beliau sampai berjalan bersama dengan murid-murid nggak kenal dengan dirinya. Berarti ini semua adalah bohong. Atau Yesusnya nggak bohong, memang cuman sampai di sana firman terakhirnya. Pihak kekristenan yang ngarang cerita itu, mana yang benar? Mana yang benar atau yang tidak benar, teologi dalam kekristenan dan teologi ibu sebagai orang Islam ya jelas berbeda. Berarti Yesus tidak bangkit. Sabar ibu. Berarti Yesus tidak bangkit karena firman-Nya sudah selesai. Sekalipun itu benar, begini bu ibu, sekalipun itu ibu benar, jangan hidungnya goyang-goyang bu. Itu sudah menandakan dalam secara bahasa psikologi ya. Hidung goyang itu artinya menandakan ada ketidakjujuran dalam diri ibu. Apanya ya hidung goyang? Saya mengeluarkan dahak. Kurang ajar kamu. Saya ngeluarin dahak. Kurang ajar kamu. Hidung goyang tadi ya. Saya meludah. Bukan wajahmu yang saya ludahi. Syukur. Gak wajahmu saya ludahi. Tisu yang saya ludahi. Oh ya, nggak usah bahas. Saya meludahi tisu, woi. Heh. Nih. Ya ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu ini kurang ajar. Saya meludahin tisu. Kenapa? Cara saya untuk bersabar agar tidak meludahi wajahmu. Biar saya yang ngeludahin bunda. Saya ngeludahin tisu. Saking sabarnya saya gitu Mas Tejo. Berarti memang wajah tak ludahi tisuku gitu. Barangan gitu ngomongnya. Mengajar kamu. Dari tadi sabar. Saya buka kamera sampai nggak mau buka kamera. Ditunggu sampai minta lagi mondar mandir. Malah ya air liur saya kesimpan di sini gitu loh. Saking nyabarnya juga mangkil deh, ini gitu. Nyabar. Ya saya ludahi tisu saya. Kenapa? Orang Islam itu beradab. Tapi saya jujur, ludah saya memang mau loncat. Mana lo? Mas Tejo, jujur aku ini. Ludahku mau loncat gitu Bang Kandito.